Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelita Aprilia dari kelas 3B D3 Teknik Sipil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep Ernest Below Method atau disingkat dengan EBM. Tahapan manajemen biaya proyek. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu cost estimate. Artinya, kita membuat sebuah estimate dari biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Kemudian di lapangan kita akan melakukan cost budget, yaitu mengalokasikan semua estimasi biaya tersebut pada tiap paket pekerjaan untuk membuat sebuah baseline agar dapat diukur kinerjanya. Kemudian kita akan melakukan cost control, yaitu mengendalikan perubahan dana proyek. Selanjutnya, konsep dari Ernest Below ini telah dimulai pada akhir abad 20 di industri manufaktur, yaitu tinjauan EBM dimasukkan dalam PM Book with First Edition pada tahun 1987 dan edisi-edisi berikutnya. Kemudian Ernest Below Method ini mencapai momentumnya pada tahun 2000 ketika beberapa negara bagian di Amerika Serikat mengharuskan menggunakan EBM pada semua proyek pemerintah. Kemudian yaitu, jadi EBM ini adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Kemudian untuk menggunakan EBM ini harus dibuat terlebih dahulu baseline-nya atau original plan of project. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbarui sehingga pemanfaatan EBM dapat optimal. Kemudian metode evaluasi kurva S. Ada kelemahan dari kurva S ini. Kelemahan pertama yaitu metode kurva S ini penjadwalannya dibuat dengan software, yaitu spreadsheet yang tidak ada keterkaitan antara pekerjaan atau prosedur sehingga tidak berbentuk jaringan atau network. Jika jadwal tidak berbentuk network, maka setiap penyimpangan sebuah pekerjaan tidak memberi efek terhadap pekerjaan lainnya dan akhir proyek. Kelemahan yang kedua, kurva S hanya berdasarkan persentase biaya sehingga penyimpangan yang terjadi pada penyimpangan persentase biaya. Sedangkan proyeksi biaya akhir proyek tidak dapat diketahui. Kemudian konsep dari Ernest Below yaitu metode evaluasi yang menggabungkan waktu, biaya, pekerjaan dalam satu metode. Ernest Below mempunyai grafik biaya menyerupai kurva S. Karena dengan metode evaluasi ini, kontraktor dapat mengetahui berapa biaya aktual yang dikeluarkan atau ACP atau ACWP per AC dan berapa nilai yang bisa ditagihkan atau BCWP per EP. Sedangkan bagi konsultan, nilai evaluasi yang dilaporkan hanyalah berapa nilai proyek seharusnya saat ini atau BCWS per EP dan berapa nilai yang didapat saat ini atau BCWP per EP, sehingga dapat diketahui penyimpangan dari schedule variance dan SPI. Konsep nilai hasil atau Ernest Below konsep yaitu konsep menghitung dasarnya biaya sesuai dengan kegiatan yang telah diselesaikan secara detail satu persatu kegiatan. Keterlambatan dan besarnya biaya kegiatan A akibat produksi tidak sesuai rencana tidaklah pasti berlaku juga untuk kegiatan B atau kegiatan yang belum terlaksana tetapi dihitung sesuai dengan rencana semula. Jadi tidak semua atau secara general saja. Kemudian indikator-indikator yang dipakai dalam konsep nilai hasil itu yang pertama actual cost of work per commit atau ACWP, yaitu jumlah biaya aktual dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Yang kedua yaitu budget cost of work per commit atau dikenal dengan BCWP, yaitu nilai hasil dari sudut pandang biaya pekerjaan yang telah diselesaikan terhadap anggaran yang disediakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian yaitu ada budget cost of work schedule atau dikenal dengan BCWS, yaitu nilai anggaran untuk suatu paket pekerjaan yang dipadukan dengan jadwal pelaksanaannya. Variansi yang dihasilkan dari ketiga indikator tersebut adalah variansi biaya atau dikenal dengan cost variance atau CP dan variansi jadwal atau dikenal dengan schedule variance atau CF. Variansi biaya didapat dari selisih antara BCWP dengan ACWP, sedangkan variansi jadwal didapat dari selisih antara BCWP dengan BCWS. Kemudian yang pertama itu cost variance atau CP. Jadi apa sih cost variance? Cost variance merupakan selisih antara nilai yang diperoleh setelah menyelesaikan paket-paket pekerjaan dengan biaya aktual yang terjadi selama pelaksanaan proyek.
Cost variance positif menunjukkan bahwa nilai pakai-pakai pekerjaan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan varians yang dikeluarkan untuk mengerjakan pakai-pakai pekerjaan tersebut. Dan sebaliknya, jika nilainya negatif, maka pakai-pakai pekerjaan yang diselesaikan lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Jadi rumus CP ini yaitu CP sama dengan DCWP dikurang dengan ACWP. Kemudian ada juga dengan schedule variance atau CP yang digunakan untuk menghitung penyimpangan antara BCWS dengan BCWP. Nilai positifnya menunjukkan bahwa pakai-pakai pekerjaan proyek yang terlaksana lebih banyak dibandingkan dengan rencana. Sebaliknya, nilai negatif menunjukkan kinerja pekerjaan yang buruk karena pakai-pakai pekerjaan yang terlaksana lebih sedikit dari jadwal yang direncanakan. Jadi rumus P ini yaitu BCWP dikurang dengan BCWS. Kemudian yaitu Cost Performance Index atau CPI. Faktor efisiensi biaya yang telah dikeluarkan dapat diperlihatkan dengan membandingkan nilai pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan yaitu BCWP dengan biaya yang telah dikeluarkan dalam periode yang sama yaitu ACWP. Jadi CPI sama dengan BCWP dibagi dengan ACWP. Nilai CPI ini menunjukkan bobot nilai yang diperoleh atau relatif terhadap nilai proyek keseluruhan terhadap biaya yang dikeluarkan. CPI kurang dari 1 menunjukkan kinerja biaya yang buruk karena biaya dikeluarkan yaitu ACWP lebih besar dibandingkan dengan nilai yang didapat yaitu BCWP atau dengan kata lain terjadi pemborosan. Kemudian Schedule Performance Index atau SPI. Faktor efisiensi kinerja dalam menyelesaikan pekerjaan dapat diperlihatkan oleh perbandingan antara nilai pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan atau BCWP dengan rencana yang dikeluarkan biaya yang dikeluarkan berdasarkan rencana pekerjaan atau BCWS. Jadi SPI sama dengan BCWP dibagi dengan BCWS. Nilai SPI menunjukkan seberapa besar sih pekerjaan yang mampu diselesaikan atau relatif terhadap proyek keseluruhan terhadap satuan pekerjaan yang direncanakan. Nilai SPI yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa kinerja pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena tidak mampu mencapai target pekerjaan yang sudah direncanakan. Kemudian prediksi biaya penyelesaian akhir proyek atau estimate at completion atau dikenal juga dengan EAC. Pentingnya menghitung CPI dan SPI adalah suatu untuk memprediksi secara statistik biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Ada banyak metode dalam memprediksi biaya penyelesaian proyek yaitu EAC, namun perhitungan EAC dengan SPI dan CPI lebih mudah dan lebih cepat penggunaannya. Rumusnya itu EAC sama dengan ACWP ditambah dengan BAC dikurang BCWP dibagi dengan CPI dikali dengan SPI. Perhitungan EAC merupakan penjumlahan biaya aktual yang sudah dikeluarkan dan sisa biaya yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Sisa biaya yang akan dibutuhkan diprediksi secara statistik dengan memperhitungkan efektivitas penggunaan biaya atau CPI dan kinerja pekerjaan terhadap rencana atau SPI. Dari nilai EAC dapat diperoleh perkiraan selisih antara biaya rencana penyelesaian proyek atau BAC dengan biaya penyelesaian proyek berdasarkan kinerja pekerjaan yang telah dicapai atau EAC yang atau disebut juga dengan variance at complete atau VAC. Ada tabel analisis varian terpadu di mana dalam tabel ini terbagi menjadi 9 kondisi. Kondisi yang pertama itu schedule variasinya positif dan cost variasinya positif. Artinya pekerjaan terlaksana lebih cepat daripada jadwal dengan biaya lebih kecil daripada anggaran. Kemudian kondisi yang kedua, schedule variasinya positif sedangkan cost variasinya 0. Artinya pekerjaan lebih cepat dari jadwal dengan anggaran sesuai rencana. Kondisi yang ketiga, schedule variasinya positif sedangkan cost variasinya negatif, artinya pekerjaan lebih cepat tetapi biaya lebih tinggi daripada anggaran. Yang kondisi yang keempat, schedule variasinya 0 kemudian cost variasinya positif, artinya pekerjaan terlaksana sesuai dengan jadwal dengan biaya lebih rendah daripada anggaran. Kondisi yang kelima yaitu keduanya 0, artinya pekerjaan terlaksana sesuai dengan jadwal dan biaya dan anggaran biaya. Kondisi yang keenam, schedule variasinya 0 kemudian cost variasinya negatif, artinya pekerjaan sesuai jadwal tetapi menelan biaya di atas anggaran. Kondisi yang ketujuh, schedule variasinya positif dan cost variasinya negatif, artinya pekerjaan lebih cepat tetapi biaya lebih tinggi daripada anggaran. Kondisi yang kedelapan, schedule variasinya negatif dan cost variasinya 0, artinya pekerjaan terlambat dari jadwal namun biaya pelaksanaannya lebih rendah.
Dan kondisi yang terakhir yaitu schedule variannya negatif dan cost variannya juga negatif. Artinya pekerjaan terlambat dan menelan biaya lebih tinggi dari anggaran. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan saya sedikit mengenai konsep revenue value method. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.